Salam, saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, karena kasih dan anugerah Tuhan kita kumpulkan di tempat ini. Karena kita percaya hanya dekat Allah saja ada ketenangan, ada kedamaian, ada kekuatan, ada perlindungan, dan ada keselamatan. Mari kita beri pujian yang terbaik, mari kita beri penyembahan kita yang terbaik pagi hari ini. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku
bersyukur Tuhan karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Kami dapat melewati semua apapun pergumulan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mampukan kami Tuhan ketika kami di dalam pergumulan. Mampukan kami Tuhan untuk melewati semuanya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau menaikkan level hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berserah kepada-Mu, kami tidak akan khawatir akan hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terlebih Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mampukan kami ya Bapa. Mampukan kami Yesus. Ajari kami tentang kasih-Mu. Karena Engkau berfirman Tuhan bahwa kami harus mengasihi musuh kami Tuhan. Mampukan kami Bapa. Karena tanpa Engkau yang menyertai, tanpa Engkau yang membimbing Tuhan, tanpa Engkau yang menjaga, tanpa Engkau yang melingkupi kami Tuhan, tanpa Engkau yang menuntut kami, kami tidak bisa melewati semua itu. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus, kiranya pagi hari ini Tuhan, pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya Engkau tersenyum atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan Tuhan. Kiranya Engkau dibahagiakan Tuhan. Haleluya. 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 Ku sembah Sepanjang minggu yang telah
luar biasa. Sungguh Engkau adalah Allah yang ajaib. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami tidak dapat membuat apa-apa untuk membalas kebaikan-kebaikan Tuhan. Hanya kami mau Tuhan, pujian kami naik kepada Tuhan, ucapan kami naik kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat semua yang terbaik yang Allah telah sediakan buat kami. Ajar kami sungguh-sungguh ya Allah bersyukur dan beribadah kepada Tuhan dengan motivasi yang benar di hadapan Allah. Karena satu hal janji-Mu pasti dalam hidup kami. Allah tidak membiarkan kami. Allah selalu setia kepada kami. Allah memberikan kecukupan dalam hidup kami. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Ajar kami ya Tuhan. Didik kami sekalian yang untuk beribadah kepada Tuhan. Ingat kepada Tuhan. Ingat siapa kami yang dibesarkan karena anugerah, setia, karunia daripada Tuhan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati ibadah kami di pagi hari ini. Baik dalam pujian yang menjadi singer yang naik dan semua yang mengambil bagian yang akan menyampaikan kepada firman Tuhan. Berkati. Sedangkan makhluk juga yang di dalam perjalanan, yang di dalam mereka sampai ke sini, biarlah Tuhan mempercepat langkah kaki bagi sekaliannya, sehingga ya Tuhan mereka dapat bersama-sama dengan kami. Satu momen yang baik untuk memuji nama Tuhan, satu momen yang baik bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasihnya di tengah badan yang bergelora.
kita percaya bahwa tempat ini dicurahkan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita akan masuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk telah mengasihkan kita. Terima kasih atas hadirat Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
itu yang diturunkan dari Allah Bapa kami yang di surga atas kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan yang menyelidiki setiap kami. Kami tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahkan apapun yang tidak diketahui orang lain atas kehidupan kami, Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya kami mau meluaskan Engkau bekerja di antara kami. Jika sekiranya ada yang ingin Tuhan perbaiki di dalam kehidupan kami, lakukan itu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau menginginkan agar kami dari hari ke hari semakin lebih baik dan semakin lebih baik. Tidak peduli keadaan seperti apa yang saat ini sedang kami hadapi. Yang pasti kami tahu Tuhan, apapun bentuknya masalah dan pergumulan kami, Engkau tetap adalah Allah yang lebih besar dari semua itu. Nyatakanlah apa yang menjadi keinginan hati-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Dan berikan kami hati yang baik, hati yang rela untuk diajar oleh Tuhan, bagaikan seorang murid yang mau duduk di kaki-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu kami pasti dapat yang terbaik. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Apa yang akan kita pelajari pada ibadah saat ini adalah sesuatu yang mungkin sudah terjadi di kehidupan kita, tetapi kita tidak menyadarinya. Dan saya mau berkata bahwa bahasan ini dimaksudkan dalam konteks sebagai kita anak Tuhan ya. Jadi apa yang akan kita pelajari karena masih dalam tema yang sama ya, dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Wah, Tuhan kita tidak pernah terlambat, dan untuk selamanya Dia tidak akan terlambat. Ya, istilah ini mungkin ada karena manusia yang membuat jadwal. Ya, ada perencanaan di dalam kehidupan sebagai manusia, dan kalau mungkin tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, kita berpikir Dia terlambat. Tapi bisa jadi karena itu mungkin belum waktunya, belum waktu Tuhan. Jika kita memaksa gitu ya, kita memaksakan sesuatu yang bukan atau yang sebelum waktunya Tuhan, kita mungkin tidak akan mendapat apa-apa. Tetapi jika itu terjadi sesuai waktu Tuhan, kita akan mendapat berkat yang besar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagian firman Tuhan, yaitu tersesat di jalan yang benar. Ada apa? Orang saya udah di jalan yang benar loh. Di mananya yang tersesat? Nah, kalau kata orang tersesat itu adalah orang yang di dalam perjalanannya tuh dia muter aja. Ketika dia berjalan, dia sadar, dia kembali ke titik di mana dia pernah ada. Dia kembali lagi ke titik awal. Dia jalan lagi, muter lagi, nggak taunya sama juga lah. Kok saya di sini lagi? Nah, yang saya maksudkan dengan judul ini adalah bisa jadi ada di antara kita kehidupan rohaninya pun muter aja. Kadang insaf, kadang jatuh, kadang on, kadang off, kadang bersemangat, kadang melempem. Ya, kadang on fire, kadang benar-benar unmood.
Sehingga akhirnya kita mendapati kehidupan kerohanian kita muter aja di tempat yang mungkin secara waktu, dilihat dari segi waktu, seharusnya kita sudah dewasa, dimana makanan kita bukan makanan-makanan yang lembut lagi untuk anak-anak atau bayi, tetapi kita sebetulnya udah ada di dalam kondisi dimana kita sudah siap untuk makanan-makanan yang keras. Nah, kenapa sebagai seorang yang dewasa memang harus makan makanan yang keras? Karena dengan begitu juga secara rohani, ya dia akan makin sehat. Nah, seorang yang secara waktu dilihat sudah sebetulnya dewasa tetapi masih lebih suka dengan makanan yang lunak, yang buat anak-anak, nah itu bisa jadi karena di dalam perjalanan kehidupan Kristenannya dia mungkin sedang tersesat, atau bisa jadi karena dia membangun kehidupan rohaninya dengan paradigma yang dia sudah hidupi dari sejak dia kecil. Kalau saya diajar seperti ini, ya sampai kapanpun akan seperti itu. Ya pantas nggak ada perubahan, saudara kasih Tuhan. Nah, jika kita mau keluar dalam kondisi ini, kadang-kadang memang kita harus berani untuk merubah paradigma kita, merubah cara pandang kita. Dengan demikian kita akan semakin didewasakan secara rohani. Kita nggak mungkin menghasilkan buah di dalam kehidupan kekristenan kita kalau kita tetap menjadi anak kecil secara rohani. Mari kita lihat kira-kira apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita lihat satu ayat dulu, Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Nah, dari cerita tentang Lazarus dibangkitkan, kita akan menemukan beberapa tokoh yang terlibat di dalam cerita itu. Yang pertama adalah Tuhan Yesus, yang kedua ada murid-muridnya, dan yang ketiga ada keluarga Lazarus, dan yang keempat ada orang Yahudi. Nah, mungkin kita mulai melihat nih siapa yang jadi bintang dalam kisah ini. Ada mungkin yang bilang, ya Lazarus lah, itu kan luar biasa, dia yang mati dibangkitkan, pasti jadi buah bibir. Jadi bintangnya Lazarus dalam kisah ini. Dan ada juga yang bilang, loh, orang Yahudi lah, endingnya loh, mereka pada bertobat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Ini kisah yang terjadi di Lazarus ya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Jangan saudara sedang punya penyakit nih, terus ada orang mengklaim penyakit ini tidak akan membawa. Apalagi kalau penyakit itu dihasilkan dari kehidupan kita yang sembrono gitu ya, kehidupan kita yang sembarangan, masa bodoh gitu ya, kita tidak menjaga kesehatan dan kita sakit, dan dalam sakitnya kita mengklaim ayat ini. Hati-hati. Menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, apa yang akan kita belajar? Bahwa sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini tidak bicara tentang
manusia, tetapi sedang bicara tentang tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Yang mungkin Lazarus menjadi buah bibir, mungkin murid-murid, mungkin ya orang-orang Yahudi. Tetapi dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebetulnya yang menjadi bintang itu adalah Tuhan. Dari ayat yang pertama, kalau kita baca dengan teliti, kita akan menemukan bahwa semuanya itu terjadi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Nah, di dalam kisah hidup kita, mungkin kita sudah melakukan banyak hal yang kelihatan hebat, yang kelihatan jago, yang kelihatan populer. Bahkan mungkin itu di dalam melayani Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan, kelihatannya kita hebat. Tetapi ingat ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, semuanya itu bukan tentang kita, semuanya tentang Tuhan. Jadi sekeras apapun kita melakukan sesuatu, sebaik apapun kita mengerjakan sesuatu, ingat ini, semua tentang Tuhan dan bukan tentang kita. Jadi jangan marah jika tidak ada yang menghargai kita. Jangan marah jika tidak ada yang memuji kita. Sekalipun kita sudah menunjukkan betapa baiknya kita melakukan sesuatu, betapa baiknya kita melayani. Karena semuanya tentang Tuhan, bukan tentang kita. Saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin gitu. Ketika segala sesuatu, termasuk di dalam pelayanan, kita mau melakukan itu dengan segenap tenaga, segenap waktu, segala upaya yang kita punya, dengan tujuan bahwa Tuhan dimuliakan. Ada sesuatu yang berbeda di kita. Orang mau say thanks juga kita nggak masalah, tanpa say thanks juga kita nggak masalah. Tanpa ada orang yang memperhatikan kita, it's okay. Kita akan baik-baik saja. Karena kita tahu ini bukan tentang kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita yang bekerja keras, orang lain yang diberkati, it's okay. Karena ini bukan tentang kita. Ini tentang Tuhan yang dimuliakan. Kita berkorban melakukan hal yang luar biasa baik itu. Tetapi orang lain yang diberkati dan dia memuji Tuhan, it's okay. Karena sekali lagi ini bukan tentang kita, ini tentang Tuhan. Persoalannya saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita mau datang dan percaya kepada Tuhan hanya agar kita boleh disukseskan, hanya agar kita boleh disembuhkan, hanya agar kita boleh diberkati, hanya agar kita boleh berhasil dalam segala usaha. Tetapi bukan karena kita mau datang kepada Tuhan karena kita benar-benar menginginkan Tuhan. So jadi kadang-kadang kita memanfaatkan Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Padahal di setiap kisah hidup kita itu bicara bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan, tentang Allah kita, di mana Dia pantas untuk dimuliakan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari coba kita dewasakan dalam berpikir. Selama ini tujuan kita datang ke Tuhan hanya ingin supaya kita diberkati, supaya kita disembuhkan. Jadi fokusnya semuanya cuma supaya kita, supaya saya. Apabila kita mau benar-benar dewasa berpikir bahwa oke, ini semua tentang Tuhan, bahkan doa kita pun akan berubah. Biasanya mungkin kita berdoa, Tuhan berkati saya lebih lagi. Kita akan berdoa, Tuhan pakai saya lebih lagi. Karena apa? Karena di hidup ini tidak
kita tetapi tentang Tuhan. Apapun yang terjadi, semua tentang Tuhan. Tersesat di jalan yang benar, karena mungkin memang passion kita ketika kita datang kepada Tuhan hanya berfokus kepada kita, kepada diri sendiri, dan bukan kepada Tuhan. Ayat selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di sini dikatakan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dalam terjemahan yang lain, now. Jadi kata now ini diterjemahkan sebagai tapi. Tapi Yesus mengasihi Marta dan Maria dan Lazarus. So, jadi tidak diterjemahkan namun tetapi so. Karena itu dia tinggal 2 hari lagi. Nah, saudara, seharusnya kan kalau keinginan kita, dia manusia, kalau dia saya, berarti seharusnya dia melakukan apa yang saya inginkan. Ya, ada hukum konsekuensi gitu ya, ada sebab ada akibat. Kalau dia sayang, pasti dia melakukan apa yang saya inginkan. Tapi ini berbeda, malah. Yesus tidak melakukan itu. Yang kedua, bukan tentang berkat, tetapi bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Biasanya yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah ya seperti hukum sebab akibat ya. Sebab saya melakukan yang baik, akibatnya adalah Tuhan harus memberkati saya. Saya melayani dengan sungguh-sungguh, akibatnya adalah Tuhan harus membuat saya berhasil. Tetapi jika Tuhan tidak melakukan hal itu, apakah kita harus marah? Tuhan mengasihi. Tetapi justru dia menahan dirinya, tidak melakukan apa yang diinginkan oleh keluarga Lazarus. Tidak selalu Tuhan harus memenuhi apa yang kita inginkan. Bisa saja kita diizinkan untuk melewati pengalaman-pengalaman yang menyakitkan bagi kita. Tetapi dalam pemandangan Tuhan itu jauh lebih baik dibandingkan ketika Tuhan memenuhi setiap keinginan kita. Mungkin ketika kita melewati jawaban tidak dari Tuhan, Tuhan melihat bahwa kita menjadi makin dewasa dibanding dengan ketika Tuhan mengizinkan, memberikan segala sesuatu yang kita inginkan. Nggak ada hukum sebab akibat di sini. Semuanya adalah wewenang Tuhan. Nggak salah kita melakukan hal yang baik, nggak salah kita melayani dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau tujuannya supaya Tuhan mengasihi kita, memberkati kita, membuat kita berhasil, bisa saja itu nggak terjadi. Dan kalau kita udah ekspektasi, udah menaruh harapan seperti itu, dan kenyataannya tidak terjadi, kalau saudara kecewa, saudara menjadi tawar hati, percuma saya melayani Tuhan, usaha kok nggak diberkati. Percuma saya berkorban untuk pekerjaan Tuhan, sakit kok nggak sembuh-sembuh. Ini bukan tentang berkat, tapi tentang bagaimana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Karena bisa jadi dalam keterpurukan kita, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ini cuma Tuhan yang tahu, saudara yang kasih Tuhan. Kita nggak bisa mendikte Tuhan untuk melakukan
persis sama seperti apa yang kita pikirkan dan kita inginkan. Gak bisa. Dalam pemandangan mata Tuhan, selama itu akan mendatangkan kemuliaan bagi namanya, Dia tetap akan melakukan, entah kita suka atau tidak. Tetaplah berlaku setia. Karena saya percaya Tuhan tahu persis apa yang sedang Dia kerjakan, dan Dia gak pernah salah. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Gimana sih ya mau mensyukuri hal ini gitu? Emang mudah? Justru kan kita sangat harapkan kehadiran Tuhan. Berapa kali kita mungkin saat sedang ada di dalam kemelut kehidupan, dalam pergumulan yang benar-benar sangat menekan kehidupan kita, dan kita berharap Tuhan mau tolong kita. Tetapi justru itu nggak terjadi. Dan akhirnya kita mendapati kehidupan kita hancur. Bukan tentang kesakitan, tetapi bagaimana Yesus semakin nyata di dalam kita. Maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Poin yang ketiga ini, kita mau diajar untuk memeluk rasa sakit. Kita mau diajar untuk memeluk rasa kecewa. Kita mau diajar untuk memeluk sesuatu yang sebetulnya kita nggak suka. Karena kita suka atau tidak, itu sangat dekat dengan kehidupan kita, dan setiap hari mungkin kita akan mengalaminya. Kalau kita terus marah, kita terus merontak, kita terus menolaknya, mungkin kita akan hidup di dalam kepahitan. Tapi ketika kita berdamai dengan segala hal yang mengecewakan kita, dengan segala hal yang menyakitkan kita, ingat ini saudara dari Tuhan, bagaikan bejana di tangan sang penjuna. Dia bentuk, dihancurkan, dia bentuk, dihancurkan. Maksudnya apa? Ketika bejana itu dihancurkan, dan tangan sang penjuna Allah kita, Dia kembali mengambil setiap serpihan kehancuran kehidupan kita untuk membentuknya kembali, sambil menaruh kepribadian Dia, sambil menaruh karakter Dia di dalam bejana yang kembali Dia bentuk. Sehingga apa yang terjadi? Kehidupan kita yang dihasilkan dari kehancuran lepas kehancuran akan semakin membuat Yesus nyata di dalam kita. Dan dengar ini, jika hanya dengan cara dihancurkan Yesus akan menjadi nyata di dalam kita, apakah kita akan menolaknya? Itu sebabnya peluklah kesakitan kita, peluklah, berdamailah dengan setiap kekecewaan yang kita temukan setiap hari. Karena bisa jadi tangan Tuhan sedang membentuk kita kembali. Dan di dalam pembentukan itu, Dia mau masukkan karakternya, Dia mau masukkan kepribadiannya. Dan bagi saya itu jauh lebih baik daripada saya ada di dalam keadaan yang nyaman, saya ada di dalam keadaan di mana segala sesuatu baik-baik saja, tapi saya nggak pernah menjadi apa-apa. Padahal saya ada di gereja. Setiap tahun demi tahun saya merayakan Natal, Paskah dan sebagainya. Saya ada di gereja, tapi saya nggak pernah menjadi apa-apa. Tidak pernah menjadi seperti Yesus. Karena setiap ada rasa sakit, rasa kecewa, saya menolaknya. Saya tidak mau dihancurkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan mau tersesat. Kalau kita sudah ada di sini, mari kita meminta Tuhan, bawa hidup saya,
untuk lebih lagi memahami Tuhan, untuk lebih lagi memahami kehendak-Nya, untuk lebih tahu lagi apa sebetulnya yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Jika ini yang menjadi pengejaran kita yang paling utama, kerinduan kita yang paling utama, saudara tahu, berkat yang tadinya menjadi utama yang kita kejar, itu akan menyusul di belakang kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi ingat, di dalam kisah dan perjalanan kehidupan kita, dan apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, apapun yang terjadi di dalam kita, itu bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Yang kedua adalah ketika kita melakukan sesuatu yang kita anggap itu sudah yang terbaik yang kita lakukan dengan harapan Tuhan akan memberkati kita. Ingat, ini bukan tentang berkat, tetapi tentang bagaimana kemuliaan Tuhan nyata. Dan yang ketiga adalah ketika mungkin kita selalu mencari cara bagaimana keluar dari kesakitan dan kekecewaan, tapi sebetulnya di sana kita tidak akan menemukan apa-apa, kita tidak akan pernah menjadi apa-apa. Ingatlah bahwa bukan tentang kesakitan, ya, tapi tentang bagaimana Yesus semakin nyata di dalam kita. Jangan pernah menghindar dari setiap rasa sakit dan kecewa yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita, karena barangkali itu akan membuat kita menjadi serupa dengan Yesus. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan selesai sampai di sini. Kita mau nyanyi pujian Jejakmu Tuhan. Saya minta tolong singer dan BL untuk maju ke depan. Saya tahu kadang-kadang kita dibawa oleh Tuhan untuk tidak bisa memahami dengan jelas apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Padahal mungkin kadang-kadang kita sudah belajar gitu ya, udah berusaha mencari tahu, Tuhan please kasih tahu. Tetapi sampai hari ini kita nggak ada kejelasan, nggak ada titik terang. Ini sebenarnya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tetapi dalam keadaan seperti itu, biarlah kita mau tetap duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Bahkan kita mau semakin mengasihi Tuhan. Bahkan kita mau memberi diri lebih lagi kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah, yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita. Haleluya. Kami menaklukkan kehidupan kami sepenuhnya pada kehendak-Mu ya Tuhan. Kami tunduk Tuhan di bawah kehendak-Mu. Mungkin selama ini kami begitu mementingkan kepentingan kami sendiri. Bagaimana kami agar diberkati, bagaimana supaya kami sukses, bagaimana supaya kami berhasil. Tapi sebenarnya Tuhan, Engkau ingin melakukan hal yang lain supaya kami sadar
Saya berikan beberapa waktu bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Berdoalah secara pribadi. Tanyakan kepada Tuhan apa yang ingin Dia kerjakan di dalam kehidupan. Tanyakan kepada Tuhan apa yang Dia kehendaki di dalam hidupmu. Jangan izinkan persoalan, masalah, sakit, penyakit menghambatmu untuk bertumbuh, menghambatmu untuk berkembang, menghambatmu menjadi serupa dengan Tuhan. Tapi mari kita membangun satu komitmen bahwa Tuhan, inilah saya. Bahkan memang sekiranya saya harus mengabdi kepadamu, menghambakan diri, aku rela Tuhan, agar Engkau semakin nyata di dalam hidupku. Oh Tuhan, mari Tuhan Kau melihat setiap kami yang sudah hadir pada siang hari ini, keberadaan kami. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang Kau kasihi. Sekalipun mungkin kami merasakan kasih itu tidak dalam hal yang manis. Kadang mungkin kami harus melewati begitu banyak penderitaan, kesusahan, air mata. Tetapi dengar ini Tuhan, selama itu akan membentuk kami menjadi serupa dengan Engkau. Kami mau ikhlas Tuhan, kami mau rela Tuhan. Dan biar Engkau terus dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Sangat mudah bagi Engkau untuk memberkati kami secara materi. Kami yakin itu Tuhan. Tetapi biarlah kami mau belajar. Lepas setiap pengalaman hidup yang kami lewati, untuk lebih mementingkan kepentingan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, dan kami percaya kami sudah diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Mari kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita percaya berkat Tuhan selalu ada. Haleluya.
dalam nama Yesus di ujung ibadah kami yang pertama, banyak yang sudah Tuhan lakukan di dalam ibadah ini. Tuhan segarkan kami, pulihkan kembali kami. Tuhan membawa kami kepada renungan yang sangat mendalam melalui firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu, Miss Novi Tuhan. Ajak kami untuk sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Walaupun banyak yang tidak dapat kami terima secara akal, apakah itu masuk akal atau tidak, tapi iman kami, penyerahan kami pada kehendak Allah itu yang terbaik. Biar kehendak Tuhan lah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami melakukan kehendak Allah. Tuhan memberkati baik hamba-Mu Miss Novi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baik song leader singer, pemain musik, Asya, kami yang telah mendengarkan firman Tuhan dan yang beribadah pada-Mu pada hari ini, diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tangan-Mu, dan kiranya kita pulang ke rumah kita berjumpa dengan keluarga